Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat. Hai anak-anak, apa kabar? Bapak berharap kalian sehat selalu dan mengikuti pembelajaran hari ini dengan ceria. Setelah tadi kalian mengisi absen melalui Google Form di grup WhatsApp, jangan lupa sebelum belajar berdoa terlebih dahulu dengan membaca surat-surat hafalan, surat Al-Fil, surat Al-Humazah, dan surat Al-Asr. Juga doa-doa. Doa keluar rumah, doa masuk rumah, dan doa naik kendaraan. Bahasa Indonesia KD 3.5 dan 4.5. Penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Materi cara perawatan tumbuhan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Buka buku tema 2 halaman 141. Ayo menulis. Siti dan teman-temannya akan berkunjung ke tempat penjualan tanaman. Mereka mendapat tugas untuk mewawancarai penjual tanaman. Siti dan Edo mengenal penjual tanaman di dekat sekolah. Nama penjual tanaman tersebut adalah Pak Didi. Mereka mendiskusikan pertanyaan yang akan diajukan. Pertanyaan yang telah disepakati ditulis pada tempat yang tersedia. Yuk kita bantu Siti menuliskan pertanyaannya. Kerjakan di buku tugas, tetap semangat dan ceria. Kalian pasti bisa. Pertanyaan pertama, apa saja jenis tanaman yang Bapak jual di sini? Kedua, siapa saja yang bertanggung jawab dalam penjualan di tempat ini? Ketiga, mengapa Bapak menjual jenis tanaman ini? Keempat, kapan waktu yang tepat untuk perawatan semua tanaman? Kelima, di mana Bapak mendapatkan bibit tanaman? Keenam, bagaimana cara merawat tanaman agar tumbuh dengan baik dan siap jual? Buka buku tema 2 halaman 142. Ayo mencoba. Wawancaralah penjual tanaman di sekitar sekolahmu menggunakan pertanyaan yang telah ditulis. Hanum, selamat siang Pak Didi, apa kabar? Pak Didi, selamat siang juga Hanum, kabar baik Bapak. Bagaimana, ada yang bisa Bapak bantu? Hanum, iya Pak, Hanum kesini mau tanya-tanya soal penjualan tanaman di tempat Pak Didi. Pak Didi, oh boleh silahkan. Hanum, apa saja tanaman yang dijual Pak Didi? Pak Didi, saat ini Bapak menjual berbagai tanaman, mulai dari bunga mawar, bunga melati, bunga anggrek, bunga janda bolong, hingga pohon mangga.
durian, hingga tanaman hias dan rumput. Hanum, biasanya siapa saja Pak orang yang membeli tanaman? Pak Didi, banyak ya, tapi biasanya ibu-ibu yang gemar merawat tanaman. Hanum, lalu mengapa Bapak memilih usaha menjual tanaman? Kenapa tidak buah atau barang yang lain? Pak Didi, banyak memang barang yang dapat dijual, namun Bapak memilih menjual tanaman karena sangat mudah perawatannya. Selain itu, banyak juga yang suka. Hanum, kalau sekarang bagaimana perkembangan harga tanaman? Pak Didi, kalau sekarang harga tanaman bagus ya, stabil ya. Kadang naik turun tergantung musim dan jenis tanamannya. Hanum, kapan biasanya ramai pembeli tanaman, Pak? Pak Didi, biasanya hari Minggu atau hari-hari libur. Banyak orang yang membeli tanaman pada hari-hari itu. Hanum, terakhir Pak, berapa rata-rata harga tanaman yang dijual? Pak Didi, kalau harga tergantung jenis tanamannya ya. Misalnya bunga mawar, mulai harga 20 ribuan, atau rumput Jepang, mulai dari 30.000. Hanum, baiklah kalau begitu. Terima kasih informasinya Pak Didi. Hanum jadi lebih tahu tentang penjualan tanaman Pak Didi. Sama-sama Hanum, Bapak juga senang membantumu. Buka buku tema 2 halaman 142. Ayo bercerita. Ceritakanlah hasil wawancara dengan penjual tanaman dengan lafal dan intonasi yang tepat. Kerjakan di buku tugas, tetap semangat dan ceria, kalian pasti bisa. Dari hasil wawancara yang dilakukan, Pak Didi menjual berbagai tanaman, mulai dari bunga mawar, bunga melati, bunga anggrek, bunga janda bolong, hingga pohon mangga. Pak Didi juga menjual durian, tanaman hias, dan rumput. Pak Didi memilih menjual tanaman karena sangat mudah perawatannya. Selain itu, banyak orang yang menyukai bunga. Pembelinya kebanyakan ibu-ibu yang gemar merawat tanaman. Hari Minggu dan hari libur adalah hari banyak yang membeli tanaman yang dijual Pak Didi. Saat ini harga tanaman bagus dan stabil, walau terkadang naik turun, tergantung musim dan jenis tanamannya. Menurut Pak Didi, harga tergantung jenis tanamannya. Misal, bunga mawar dihargai mulai dari 20.000 atau rumput Jepang mulai dari 30.000. PKN, Pendidikan Kewarganegaraan KD 3.3 dan 4.3, Penilaian Pengetahuan dan Penilaian Keterampilan. Materi, makna keberagaman karakteristik individu. Buka buku tema 2 halaman 142. Ayo berlatih. Amati daftar tugas pada tabel berikut. Pada kolom belajar, tertera menyirami tanaman, mencari nafkah, merawat keluarga. Kolom menghormati orang tua, mencintai anak, melindungi keluarga, merapikan mainan. Kolom menyiapkan makanan, merapikan tempat tidur, membersihkan kamar, menyiapkan tas untuk sekolah. Kelompokkanlah tugas-tugas tersebut berdasarkan peran anggota keluarga pada tabel yang tersedia. Pada tabel tertera kolom ayah, kolom ibu, dan kolom anak. Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria, kalian pasti bisa.
Pada kolom ayah, tugasnya pertama mencari nafkah, kedua melindungi keluarga, ketiga mencintai anak, keempat membersihkan kamar, kelima merawat keluarga. Pada kolom ibu, tugasnya pertama menyiapkan makanan, kedua merawat keluarga, ketiga mencintai anak, keempat menyiram tanaman, kelima merapikan tempat tidur, keenam membersihkan kamar, ketujuh melindungi keluarga. Pada kolom anak, tugasnya pertama belajar, kedua menghormati orang tua, ketiga menyiapkan tas untuk sekolah, keempat merapikan mainan, kelima menyirami tanaman, keenam merapikan tempat tidur, dan ketujuh merapikan mainan. Buka buku tema 2, halaman 143, ayo menulis. Tulislah pengalamanmu menjalankan tugas berkaitan dengan peran dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria, kalian pasti bisa. Menyapu lantai, membantu ibu mencuci piring, dan menaati aturan yang ada di rumah. Semua pengalaman yang kita lakukan di lingkungan keluarga atau rumah, semua itu merupakan kewajiban seorang anak. Matematika KD 3.2 dan 4.2, penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Materi penjumlahan bilangan menggunakan garis bilangan. Buka buku tema 2 halaman 144 sampai 145. Ayo berlatih. Buatlah garis bilangan untuk menyelesaikan penjumlahan di bawah ini. Soal pertama, panjang sebuah ranting kayu 5 cm. Panjang ranting kayu berikutnya adalah 6 cm. Berapakah panjang kedua ranting kayu tersebut? Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria, kalian pasti bisa. Panjang ranting kayu 5 cm. Panjang ranting kayu berikutnya 6 cm. Jadi, panjang kedua ranting tersebut 5 cm ditambah 6 cm sama dengan 11 cm. Soal kedua, Edo mempunyai daun yang panjangnya 8 cm. Benny memegang daun yang panjangnya 8 cm. Berapakah panjang kedua daun tersebut? Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria, kalian pasti bisa. Soal ketiga, panjang sehelai rumput 9 cm. Panjang selai rumput lainnya 4 cm. Berapakah panjang kedua rumput? Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria, kalian pasti bisa. Soal keempat, Lani mengukur 2 batang lidi 7 cm dan 8 cm. Berapakah panjang kedua lidi?
Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria, kalian pasti bisa. Soal kelima, panjang sebuah cabai rawit 4 cm. Panjang cabai rawit berikutnya adalah 7 cm. Berapakah panjang kedua cabai rawit tersebut? Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria, kalian pasti bisa. Kegiatan bersama orang tua. Orang tua dan anak berbagi peran dalam merawat tanaman. Demikianlah pembelajaran hari ini, Bapak cukupkan. Semoga kamu dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Bapak berharap kerjakanlah dahulu tugas, setelah itu kalian bisa bermain bersama teman-teman dan keluarga di rumah. Sampai jumpa besok. Bapak berharap pembelajaran hari ini menyenangkan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa lagi. Salam sehat. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.